Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga damai selalu, yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapatkan apa yang diharapkan. Amin. Dalam kondisi pemilu yang semerawut ini, dan salah satu faktornya Pak Lurah itu memang membuat gerakan-gerakan yang di luar nalar. Kita coba mengingat 10 tahun yang lalu, yaitu Pak SBY posisinya hampir sama, hampir mendekati pensiun atau berakhir tugas dalam 2 periode ya. Jadi SBY, presiden yang akan berakhir masa jabatannya, dia memilih untuk bersikap netral. Nah, ini harus menjadi pelajaran dan diingatkan kepada Presiden Joko Widodo. Sangat perlu diingatkan tentang sikap negarawan dari Pak SBY di akhir masa jabatan itu. Pak SBY ya, tidak ikut cawe-cawe urusan suksesi, menyerahkan proses demokrasi yang sakral itu kepada partai-partai politik dan rakyat ya. Diserahkan juga kepada yang berkepentingan semua. Sikap SBY ini yang harus kita apresiasi ya, dan jadikan teladan ya. Jadi sekarang ini bagaimanapun juga Pak Jokowi sudah berkelit, bagaimana Pak Jokowi sudah berkilah, dan bagaimanapun para pendukungnya sudah rame-rame membela atau membackup Pak Jokowi dengan bermacam-macam argumen ya, dalih ini dalih itu. Jadi seorang presiden boleh berpihak di ajang pilpres dan bahkan boleh ikut berkampanye. Itu adalah pernyataan yang sama sekali nggak tepat dan menabrak norma-norma etika. Itu adalah pernyataan yang sebetulnya nggak patut dinyatakan oleh seorang presiden. Apalagi kalau sampai benar-benar dilaksanakan. Ya. Tapi kita paham, kita tentu paham. Ya. Memang Pak Jokowi mungkin saja bercermin juga pada sikap Pak SBY di tahun 2014, yang walaupun sikap netralnya itu sangat terhormat, tapi pada akhirnya dia bisa dianggap ikut menyebabkan kekalahan dari pasangan Prabowo Hatta, ikut menyebabkan kekalahan dari besanya sendiri, ikut menyebabkan dari mertuanya ya, Mas Ibas jadi kalah. Dan mungkin melihat peristiwa 10 tahun lalu itulah, bisa jadi Presiden Jokowi tidak mau mengambil jalan terhormat yang dulu diambil oleh Pak SBY. Dia tidak mau pasrahkan diri untuk menyerahkan proses sakral suksesi kepemimpinan negara kita ke tangan partai politik dan suara rakyat. Pak Jokowi tidak mau proses suksesi lepas dari tangannya. Bisa dikata sikap Pak Jokowi itu buat cawe-cawe terlalu jauh di urusan pilpres. Dengan melempar wacana bahwa seorang presiden boleh berpihak dan ikut kampanye dengan melakukan tes the water oleh masalah itu, semua bisa menjadi cerminan dari ketakutan yang kini sedang menghadapi Pak Jokowi. Menghinggapi, bukan menghadapi, menghinggapi Pak Jokowi. Bisa jadi Pak Jokowi memang sangat takut akan masa kekuasaannya akan segera berakhir, dan sekarang dia sedang berusaha buat mempertahankannya secara mati-matian dengan melakukan segala cara, walaupun tindakan tersebut melanggar etika di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Tentunya ya, dan bagaimanapun kita semua berharap Pak Jokowi bisa mengakhiri jabatannya dengan terhormat,
dan yang terpenting tanpa kekisruhan, tanpa keruwetan. Dan soal ini kita patut pula mengingatkan pesan dan teladan dari presiden kita yang keempat ya. Dan teladan dari Gus Dur di tahun 2001 ketika Gus Dur dijatuhkan ya, ketika Gus Dur dimakzulkan oleh MPR RI, ratusan ribu pendukungnya atau bahkan mungkin jutaan pendukungnya, mereka siap turun ke jalan. Mereka penuh dengan emosi, tapi Gus Dur mencegah mereka melakukan aksi yang membahayakan persatuan dan keutuhan bangsa itu. Ya. Gus Dur mencegah mereka untuk turun ke jalan, dan kita ingat pesan Gus Dur soal kejadian ini jadi kata Gus Dur, kata-kata Gus Dur ya, tidak ada kekuasaan yang layak dipertahankan dengan pertumpahan darah ya. Tidak ada kekuasaan yang layak dipertahankan dengan pertumpahan darah. Bahasa itu diulang ya. Jadi ditekankan sini karena kekuasaan yang menumpahkan darah itu tidak boleh ya. Di tahun 2001 itu Gus Dur memang jatuh, Gus Dur memang lengser, tapi kini posisinya ditinggikan di mata rakyat Indonesia. Dialah bapak pluralisme dan toleransi. Gus Dur akan dikenang sepanjang masa. Dari Pak SBY juga punya, terakhir juga tidak ikut cawe-cawe juga, dan Gus Dur begitu juga, sudah posisinya begitu, dia juga pasrah, tidak ada perlawanan apa-apa ya. Jadi hal ini ya, mudah-mudahan Pak Jokowi seharusnya bercermin dan belajar dari kejadian-kejadian itu. Tidak aja membaca textbook atau undang-undang yang tertulis diambil celahnya, yang penting tidak melanggar secara hukum, tapi etikanya bagaimana. Sejarah membuktikan dari dulu kan tidak ada itu namanya presiden ikut cawe-cawe yang serius seperti Pak Jokowi ya. Jadi mudah-mudahan dengan contoh SBY dan Gus Dur, minimal Pak Jokowi ngerem lah perbuatan-perbuatan yang kira-kira meresahkan masyarakat ya. Mudah-mudahan Pak Jokowi eling kalau bahasa Jawanya ya. Terima kasih. Saya pikir itu merdeka.